Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai pada malam ini kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat sehat dengan jalan menjalankan ibadah, tanda kita taat kepada Allah. Karena nikmat sehat itu mahal dan tidak bisa kita takar dengan apa saja. Jadi tidak lain dan tidak bukan adalah mensyukurinya dengan menjalankan ibadah. Karena Allah menyatakan walam yashkur ala ni'mai, siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, falyakhruj min tahtis samawati wal ard, persilakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Jadi Allah marah sama kita. Karena nikmat sehat itu baru taraso tak kalau awak sakit. Banyak sekarang yang merintih pingin sehat di rumah sakit, dirawat di rumah. Ingin apa tuh? Ingin sehat, ingin sembuh dari sakitnya. Nah, sekarang kita sudah sehat, maka jangan sampai kita lengah. Selalu kita mensyukuri nikmat tersebut, setidaknya dengan menjalankan ibadah. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang oleh Allah, diberikan keistiqomahan hati, tetap datang ke surau, ke musola, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai sarana bagi kita akan menjadi saksi di hadapan Allah, tanda kita tunduk dan patuh kepada Allah. Kita bisa juga mandanga di rumah, boleh kalau rumah dakik dari musola, bisa. Lalu mic itu kan bisa tuh. Tetapi berbeda. Duduk di masjid, duduk di musola, duduk di majelis ilmu dengan duduk di rumah berbeda nilai. Salat juga seperti itu, tidak sama, berbeda. Jadi tentu kita mencari yang terbaik. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Mushola Ubudiyah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Tetap istiqomah kita, walaupun 1, 2, 3 orang, tidak apa-apa. Kenapa seperti itu? Karena di majelis ilmu itu berbeda dengan tempat yang lain. Nah, kini awak fasilitas lah dilengkapi, lah cukup. Musolah lahado, dakik jo rumah awak. Kalau orang-orang dulu di kampung-kampung itu pakai sulua, hari malam hujan pai ka surau, pai jo. Kenapa? Ingin mencari yang terbaik. Jadi jangan tertipu kita dengan kondisi dan glamornya dunia kok. Dunia kok memang seperti itu gini kok.
Karena hirup pikuk dunia kok ndak akan selesai di awak. Nah, ada abigonya dulu masalah celah itu, abigo dulu masalah celah itu. Masalah-masalah itu selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kita bisa memanfaatkan waktu kita kan tidak lama antara maghrib dan isya, kan tidak lama itu doh. Jadi kita mencari yang terbaiknya, karena siapa yang berjalan menuju majlis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan jalan baginya menuju surganya Allah. Ini luar biasa. Jadi jangan sampai kita tinggalkan majlis-majlis ilmu. Awak barangkali dari rumah dalam keadaan berwudu suci, pergi ke musola, ke rumah ibadah, menuju rumah yang suci, tempat yang suci, tempat ibadah, melaksanakan ibadah, kemudian duduk dengar kajian bernilai ibadah. Itu luar biasa itu. Jadi mudah-mudahan kita yang akan menentukan nasib diri awak. Kalau kini mungkin antara Solo dok. Tapi duduk kita ini, jalan awak kok, itu seluruhnya akan nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas. Tidak ada yang lepas. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, dalam hadis juga dijelaskan oleh baginda Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita kemarin kita membahas beberapa episode. Kemarin kan terhalang oleh Lebaran, bahas kita Lebaran Idul Adha. Maka kita tuntaskan pembahasan kita. Ada 3 golongan manusia yang Allah haramkan surga baginya. Kan itu kajian kita yang kemarin itu. Itu hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Umar. 3 kelompok, 3 golongan manusia yang Allah haramkan surga baginya. Kalau ada ibu-ibu yang belum mengikuti kajian awalnya, itu boleh dibuka di YouTube. Buka saja nanti. Buya Irman Tanjung, itu ada di sana itu. Pertama kemarin mudminun khamrun, orang yang beriman yang meminum minuman khamar, yang menjual. Itu ada 10 kategorinya itu: membuat, menjual, muantan, menuang, menghidangkan, membaking. Itu ada 10 yang dilaknat oleh Allah tentang khamar itu. Hasil dari jualan itu, begitu banyak tentang khamar itu bahayanya, beratnya. Jadi oleh sebab itu selamatkan diri kita. Jadi orang yang meminum minuman khamar, yang berkutak dan berkutik dalam hal-hal yang khamar sifatnya, itu Allah haramkan dari surganya Allah. Kata Rasul seperti itu. Karena itu tidak ada tawarannya lagi. Sudah jelas. Yang kedua kemarin, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kan itu pembahasan kita ya Bu ya. Ya Mak ya. Kemarin kita bicara masalah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Masuklah bulan Zulhijjah kemarin kita bahas masalah korban, kan gitu. Jadi terhalang di sana. Karena kalau ndak nyambung nanti itu ndak tahu kelengkapan hadis tersebut. Itu hadis itu. Jadi salah satu ada 3 kelompok. Qad haramallah, Allah mengharamkan alaihil jannah, atasnya surga. Itu hadisnya itu. Jadi Allah mengharamkan kepada 3 kelompok manusia surga baginya. Tidak boleh. Salah satu orang yang meminum minuman khamar, dia orang Islam, orang beriman dia.
Kalau luar dari Islam itu tidak urusan awak tu dah. Gitu. Tetapi dia Islam, Muslim dia, apalagi kalau termasuk membacking. Kita tidak mengupas membahas orang yang lain ya, yang backing-backingan. Tapi yang jelas, selagi dia ada hubungannya dengan yang haram tersebut, khamar itu Allah mengharamkan surga baginya. Kemudian yang kedua kemarin, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sudah beberapa episode yang kita sampaikan kemarin tentang bicara masalah kedurhakaan kepada orang tua. Bentuk-bentuk kedurhakaan sudah ada. Itu diantaranya dia tidak mau memberi makan orang tuanya tak kala dia sudah berusia lanjut, baik sendiri ataupun kedua-duanya. Karena dalam Al-Quran seperti itu, tak kala salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu itu artinya beliau sampai gai sama awak sebagai anak, maka fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu mengatakan kata-kata kepada beliau, jangan menyinggung perasaan, jangan sakit hati beliau, apalagi kalau tidak dicukupi kebutuhan beliau. Gitu. Kemudian tidak melayani dengan cara baik, itu bentuk kedurhakaan. Menyebut-nyebut orang tua kita kepada orang lain, itu tidak boleh. Atau membanding-bandingkan orang gaya awak, kok ama si anu tu entahlah, amang bode, tidak boleh seperti itu. Atau termasuk mencaci, melaknat, tidak boleh. Itu bentuk-bentuk kedurhakaan. Menajamkan pandangan mata, raut wajah, atau mencaliak bengis. Kalau bahasa kampung namanya bangi, gitu. Namanya sinis, terserahlah bahasa yang lain. Berang, membuat hati orang tua waktu sedih, tidak boleh. Jangan sampai sedih hati beliau. Kemudian termasuk malu mengakui sebagai orang tua. Awak pai barale, orang tua awak pai lo, ditinggal di rumah mungkin doh. Basobok jo tamu awak, basobok lah jo kawan-kawan. Samo ini semacamnya, nyolah sukses. Awak lah akhirnya tidak diakui sebagai orang tua awak doh, atau disuruh dia tagak jauh-jauh. Ini kan banyak macam gini doh, gaya modelnya. Termasuk enggan berdiri tak kala orang tua datang. Orang tua tiba, awak sedang duduk. Adabnya itu adalah sambut kedatangan orang tua kita itu dengan berdiri kalau awak sedang duduk. Begitu mana memuliakan orang tua dan menghormati. Kemudian termasuk bahkan sampai duduk mendahului orang tua, itu bahagian dari etika yang tidak baik. Mama, papa silakan duduk. Lah duduk beliau baru duduk. Begitu adabnya. Makanya kalau mohon maaf Bapak Ibu, makanya kalau dari segi adab, tata krama dan sopan santun itu di Jawa itu sangat bagus sekali. Karena Mbok pernah hidup di situ gitu kan. Sangat santun benar. Malah awak sebagai gurunya tuh siap diagiannya, Bapak ini ada pesan, hanya otre itu mundur, tidak membelakangi awaknya doh. Gitu. Itu adab, begitu menjaga. Dia tidak mau makan sebelum kita makan dulu. Dia tidak mau duduk sebelum kita duduk dulu. Dia tidak mau berjalan sebelum kita berjalan dulu. Tidak mau mendahului langkah awak. Begitu benar adab. Jadi kalau dari segi adab dan tata krama luar biasa. Luar biasa. Gitu. Jadi itu bahagian dari bentuk kedurhakaan. Kemudian termasuk mengatakan kepada orang tua kita. Jadi ada 10 item bentuk-bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua kita.
Al-aqul liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya ataupun yang mendekati kedurhakaan, maka kata Rasul la yadkhul jannah, dia tidak berhak masuk surganya Allah. Makanya ada hadis yang menjelaskan ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah itu terletak ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kan luar biasa itu. Wa suhtullah fi suhtil walidain, kemurkaan Allah terletak murkanya orang tua. Kalau orang tua berang, Allah berang. Orang tua marah, Allah marah. Orang tua murka, Allah murka. Luar biasa. Jadi orang tua tuh ndak ada tandingannya, ndak ada. Luar biasa. Jadi siapapun kita, awak pasti sebagai anak dari orang tua kita. Walaupun kini awak lah janggui lo, lah gae lo, lah bauban lo, tapi awak tetap status anak dari orang tua kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita tuntaskan pada malam ini, mudah-mudahan selesai yang bicara masalah kedurhakaan kepada kedua orang tua ini. Ini yang banyak sekarang ini. Jadi makanya para lusangai anak-anak awak tu dia gianya ilmu agama. Ndak cukup dengan budi pekerti itu saja. Ini kan kurikulumnya berubah loh. Kadang kalau mak diperui saya kadang. Hati-hati itu, ndak cukup budi pekerti saja. Di dalam agama itu banyak yang perlu, banyak yang perlu. Itulah berusaha sekarang untuk dihilangkan. Jadi makanya kita kembali bagaimana menggembleng, mendidik, memberikan anak-anak awak ilmu agama. Kau dapat nanya wirid kau memang hadirnya anak-anak awak tu, anak remaja tu, anak-anak awak tu, bau itu kan. Kalau ndak tentu kau tugas ibu-ibu lah ceramah di rumah kau. Nana duduk sekah. Batu mah, ama ke ceramah lo. Batu, iya nak disampaikan ustaz tadi. Ama datang surau. Gitu caranya. Kan banyak sekarang tuh gara-gara handphone, gara-gara balanjo, gara-gara talambe eko, karirnya dari awak, oke? Jadi sawananya settingannya itu yang penting. Kembali kita. Jadi jangan serta-merta anak kita salahkan, ternyata sementara anak tidak kita beri ilmu. Nyo wali tu kan sama juga napi ia di dalam tu. Nang kata baca muko baju. Awak kecil deh anak ko ya. Iyo anak ada lagi ilmu tu. Agi ilmunya, menonton ke menonton saya, mencari HP saya kerajanya, TikTok kepanjang saya. TikTok kalau TikTok Islami dah lo ada. Kok TikTok indah jale, dosa sana banyak situ. Gitu. Tapi kalau dibuka TikTok Buya Herman Tanjung dah ya ada. Itu ceramah situ tu. Ceramah Budia ini masuk nih. Ceramah takziah kemarin masuk sana tu. Gitu. Ada takziah di mana kemarin itu? Masuk sana itu. Ya. Takziah kan tak pakai mic kemarin tu dah. Tapi kalau pakai ini bersih suaranya apa Darman? Itu gunanya itu. Pakai itu. Jadi ada boleh, tak apa-apa. Ilmu tu yang perlu, sangat perlu. Kalau ndak nanti ya kita awak ingin anak yang soleh, anak yang soleha. Usaha ndak ada itu ndak bisa. Ndak bisa dong. Sadang ledu usaha lain ndak yo. Nabi Nuh tu mati-matian yang ngajak anak supaya soleh. Ndak juga kan? Memang masalah hidayah nanti lah itu kan. Tapi yang jelas sudah usaha. Kita usaha tanggung-tanggung. Gitu. Kadang orang gaek le rajin ke surau, ndak. Orang gaek rajin mendengar pengajian, anak ndak, kan? Ndak berilmu dia. Anak bekos sekolah di umum lah. Kalau pondok pesantren masih mendingan lah. Jadi makanya kita bersyukur anak-anak kita yang di pondok pesantren. Dia dididik, dibina akhlaknya, ibadahnya, karakternya, ilmu agamanya.
hafalannya dituntun selalu oleh ustadznya, oleh gurunya. Makanya guru-guru kita di pondok itu besar jasa-jasa beliau itu terhadap keagamaan anak-anak kita. Jadi penting bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari berusaha bahwa menjadikan anak kita anak yang soleh, taat beribadah, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau seperti itu insyaallah meninggawa inyonan ka menjalankan awak, mencabian kapan awak, kamamandian awak, salatkan awak nantinya. Karena awak tidak bisa apa-apa lagi. Nah gitu, kamu mendoakan kita setiap waktu. Jadi anak yang soleh itu anak yang taat kepada Allah. Itu anak yang soleh. Kalau tidak sholat, bagaimana caranya? Tidak bisa. Nah tentu dari kini dia biasa sholat, barunya nanti lah kadang tak biasa sholat. Awak kan kayak gitu. Dari kecil kita dibiasakan sholat, dia orang gaib awak. Nah kini baru awak tak biasa. Nah ibu, ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Akibat kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kalau tidak kita masuk, mudah-mudahan selesai. Akibatnya kedurhakaan kepada kedua orang tua. Satu, sholatnya tidak diterima oleh Allah, baik sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Allah tidak menerima ibadahnya kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, makanya keridhaan Allah itu letaknya ridho orang tua. Nah, jangan sampai ridho orang tua itu tidak dapat dia awak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apapun ibadah yang kita lakukan, apa saja, baik solat, zakat, haji sekalipun, tilawah Al-Quran, kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak ada apa-apanya, tidak ada nilai. Makanya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu hadisnya tuh. Al jannah, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa kaki ibu? Karena ibu perjuangannya jauh lebih hebat dan dahsyat daripada ayah. Bukan ayah tidak punya jasa dan perjuangan. Nah gitu. Kalau tidak doa ayah, awak tidak doa. Jadi kedua-duanya orang tua itu punya peran yang sangat penting. Berkat kedua orang tua kita lah kita berada di alam dunia ini, bisa mencari dunia kok. Kalau enggak. Makanya mari anak-anak awak bimbing bana elok-elok. Jangan sampai taibo hati awak. Nya kalau awak lagai-gai ko ibu, ko sensitif ko. Ndak perlu piti 1 juta, 2 juta, 10 juta doh. Tetapi elok saja inyo kawak tu lah senang awak tu. Gitu. Karena guna piti 10 juta tapi nyoncen segawat. Atau piti senyagian gawat taruh inyo awak ndak panjang calik doh. Penting juga itu. Jadi orang tua itu adalah, apalagi kalau ala gaib kok ingin dicari anak, nah gitu, ingin disayangi anak. Kalau ala gaib kok kadang-kadang kan keinginan sama oleh anak ketik kadang-kadang, oke, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Nah, kalau anak awak tidak berilmu, anak awak tidak beragama, agamanya lama, agamanya kurang, akan main-main hari sewak duwe ai boti awak. Nah gitu.
Jadi mari anak-anak kita, kalau seandainya kita dititipkan anak oleh Allah, didiklah dengan cara baik, agama jangan sampai ditinggalkan. Kena kadang awak kan dek sayang kanak kan anak kau fasilitasi sadoe. Awak agi pendidikan sadonyo, awak balian itu ini semacam. Tapi agama terabaikan. Awak kata mengaji ndak ada. Mulai ke mengaji anak minta les. Mulai ke baik ke surau anak ado iko ini semacamnya halangannya. Nah ini mari agama itu sangat perlu sekali. Tidak cukup dengan materi. Tapi agama itu adalah bagaimana pola pendidikan yang baik. Jadi anak yang durhaka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syaral muhajirin, hai kaum muhajirin wal ansor, kata Rasul, dan ansor. Siapa yang mengutamakan istri-istrinya, kata Rasul, ketimbang dengan orang tuanya, la yuqbala, tidak diterima yang fardu dan yang sunnah. Yang fardu yang sunnah itu ibadah itu. Apa yang itu? Makanya jangan salah kaprah pula kita. Anak adalah milik orang tua. Suami kita adalah milik orang tuanya. Istri adalah milik suami. Itulah bahasa apanya lah gitu kan. Dalam kategorinya. Jadi siapa yang wajib kita patuhi dan kita ikuti kalau dia sudah punya suaminya. Karena tak kala akad nikah itu orang tua lah menyerahan bule-bule kepada sang laki-laki suaminya tadi. Nah, suami kita adalah milik orang tuanya. Kalau ada suami awak mau pergi belanja orang gaibnya, awak jangan berang loh sebagai istri. Tapi istri yang baik itu adalah jangan sampai suami awak yang mau pergi orang gaib belanja, awak menantu go. Itu caranya tu. Dulu saya kata bujang inyo nak pergi orang gaib. Kini nyolah babini. Inyo je yang mau pergi baru. Seolah-olah tidak ada peran awak sebagai istri. Mohon maaf ibu-ibu, karyawan kau? Tidak suaronggo karyawan kau? Tidak, dek semangat rumah. Karena banyak yang seperti itu. Gitu. Banyak yang seperti itu. Kita cobain. Dulu ambo yang bagi orang gaya ambo. Kini ambo je lah. Pacung, kan keluar itu dah payah apa ini itu. Itu kan mendidik tu. Udah kasih beliau. Kalau awak tu lah jalan tu mah. Orang gaya awak. Coba menantu supaya hubungan emosional tu tetap jalan. Kendak kadang-kadang menantu je pintu untuk kucing jo wow tu begitu. Itu kan. Tak boleh. Jadi hati-hati kita, jangan sampai kalau ada orang gaya awak tu dicukupi fasilitas beliau. Makanya salah satu yang tidak boleh menerima zakat orang tua. Orang tua tu tidak boleh menerima zakat. Bukan zakat yang kedegi, belanja sehari-hari, kebutuhan harian. Jadi kalau ada yang nanya, tidak boleh orang tua diberi zakat karena tidak berhak menerima. Keluar Rasul Bani Hashim tidak boleh menerima zakat. Para budak tidak boleh menerima zakat. Gitu. Orang-orang luar Islam tidak boleh menerima zakat. Jadi judulnya orang tidak berhak menerima zakat. Maksud orang gaib. Karena apa? Orang gaib itu bukan zakat yang kedegi, kebutuhan harian. Gitu. Belanja beliau, baju beliau, ini segala macamnya, makan beliau. Ada orang gaib belanja, awak belanja lah. Orang gaib belanja lah. Orang gaib macam-macam teman. Nampak dia awak. Jangan sampai beliau yang membayar, awak membayar sebagai anak. Gitu. Iko kadang-kadang awak lah menempel situ ke. Le cukup mah gitu mah. Tapi nanti awak dah bakal luan dah.
izin. Tentu namanya orang kaya kan, pingin ini, pingin itu boleh balik. Aku dapat, udah mama masukkan saja duitnya. Ini ada. Gitu. Itu adab. Kecuali tidak nampak dewa. Gitu. Jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dibenci oleh Allah. Itu yang tadi itu. Murkanya Allah terletak kepada murka orang tua. Makanya ibu-ibu jangan mengece yang indah elok karena awak. Anak jangan disumpahi jo indah elok. Jangan dikata-katai anak awak. De anak kucing kau mah. Kalau anak kucing andainya wah sama anak kucing. Gitu caranya. Saberang-berang awak. Jangan. Jadi ada teorinya, ada mata rantainya. Kemarin malahan ada yang diskusi ke rumah itu gara-gara masalah anak ini juga. Kalau anak elok, orang tua sayang, redo, ya kan? Allah redo, ya kan? Teori seperti itu. Kini yang kedua, kalau anak cingkah orang parangaya, ndak elok parangaya do, buruk paranganya, orang tua berang, orang tua murka. Allah berang, Allah murka. Gitu. Itu rumus itu. Akini nomor 2 ko awak putui mata rantainya. Kalau anakku parangainya ndak elok, buruk parangainya, ndak elok tingkah lakunya do, orang tua redo, orang tua ikhlas, orang tua mendoakan, tetap dididik, tetap dibimbing, tetap dia ditunjuk, diajari. Kalau orang tua redo, Allah redo. Masuk kan? Itu caranya. Putui. Supaya anakku tidak mendapat musibah. Ini kadang-kadang ucapan orang gaib itu ditangkap oleh langit, ditangkap oleh malaikat. Anak goleyah nan kamati diampuk dindiam lada dek saking berangnya. 25 tahun yang datang hari gampo pas anak diampuk dindiam. Itu berkat doa orang gaibnya 25 tahun yang silam. Makanya hati-hati berucap kepada anak. Doanya terkabulkan, kan gitu nyanyinya. Karomah di dunia, kutuknya kenyataan. Jangan coba durhaka, ibu kaulah wanita yang mulia. Kan ada nyanyi itu ya Bu ya. Gitu. Jadi pintu langit itu terbuka. Doanya terkabul. Jadi ibu-ibu doa anak awak kana nelok tarui. Sudah sholat, sebelum sholat, ya tidak boleh dalam sholat. Dalam sholat kan ada bacaan sholat. Doakan anak kita. Sabian namanya hadirkan dia. Hadirkan mukasinya, bayangannya, ya Allah. Aku ridho terhadap anakku 1, 2, 3 sampai sebenarnya namanya. Ini. Berikanlah keridhoanmu ya Allah kepada mereka. Kau tantangan dunia mereka kini ya Allah. Bahasa awak saya. Tak usah bahasa Arab. Pendapat bahasa Arab membalas cara bahasa Arab ini pas-pasuan. Bahasa awak saya. Ya Allah, cerdaskanlah anakku ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal kepada mereka ya Allah. Lapangkanlah dadanya ya Allah. Cerdaskanlah dia ya Allah. Mudahkanlah rezekinya. Banyak doa-doa awak. Hindarkanlah mereka dari bala musibah. Jernihkanlah hatinya ya Allah. Banyak. Bacon itu. Barang-barang awak berampe berlima berenam sabuin itu. Allah, apalagi kalau di sepertiga malam. Luar biasa itu. Awak menelpon. Awak nelpon Bu. Ada telepon ko telepon umum. Ada telepon khusus. Telepon umum ko yang 5 waktu.
Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Orang banyak makai, siang malam dipakai di orang. Kalau banyak orang makai, itu banyak permintaan. Kini pakai telepon khusus. Kapan itu? Keheningan malam, tahajud. Wa minal laili fatahajjad. Di keheningan malam itu, mohon telepon khusus. Kok tak banyak orang makai dah, Bu? Tak banyak dah. Batu orang lalu. Awak jago. Kadukan kepada Allah. InsyaAllah. Azajo anu hawa anak awak tu InsyaAllah makbul itu. Anak awak ingin ini, ingin ini, ingin ini. Hanya tetap dibimbing ke agama. Bisa. InsyaAllah bisa. Allah tu kan tak pernah zalim. Jadi kadukan kepada Allah. Suami kayak gitu juga. Bangun tengah malam, mohon kepada Allah. Ya Allah, ini istriku, ini anak-anakku. Jagalah dia ya Allah. Berikan keselamatan, bukakanlah pemikirannya, sehatkanlah kami ya Allah. Zaman kondisi mendikuk ini wah. Kadukan saja dengan bahasa kita. Udu'uni astajib lakum, udu'uni, mintalah, kata Allah, aku akan kabulkan. Astajib lakum, Allah akan kabulkan itu. Jadi Bapak Ibu, oleh sebab itu jangan sekali-kali mendoakan anak awak untuk keburukan dan kebinasaan. Tidak boleh. Tidak boleh. Mudia saja parangai parahnya. Mudia saja parangainya. Cingkah orang lah, kecurang itu kan. Karena anak-anak itu ada by stepnya, ada perubahan-perubahannya. Dalam psikologi pendidikan, dalam psikologi perkembangan, dalam psikologi anak itu belum ada yang permanen sampai dia kuliah. Apalagi nak SD, nak SMP, nak SMA, itu masih labil itu. Kalau tidak dibimbing, di orang gaib, di orang tua-tua, anak pasti amburadul, pasti sesat. Anak banyak nansase, banyak mencari dunia luar tu, kan SMP, SMA, kan di sana. Kuliah dia sudah bisa mandiri, pola pikirnya udah beda. Dari kini sih anak, kalau anak SMA tu, itulah bisa dianukan pola pemikirannya tu. Nah gitu, dia bisa, makanya jurusan tu di kelas 1, kini kelas 1 ya, kelas 1, kelas 3 gitu kan. Dia mau dulu kelas 3 tu kan. Kenapa? Lah bisa menilai, membimbing, menimbang. Ingin kamawa, ingin menjadi awak, akawa ambil jurusan. Lah bisa. Kalau SMP belum, dia masih butuh bimbingan dari orang gaibnya, guru-gurunya.